Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirunal kiram, kama na'rifu annal Qur'an kitabun muqaddasun lil mu'minin. Wa qira'atuhu takunu ibadah. Wa anzalahullahu biwasitati Jibril hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan wal ahkamil mufarriqah bainal haqq wal batil wa bainal halal wal haram. Hadirin hadirah rahimakumullah. Seperti yang telah kita ketahui, Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW sebagai pedoman umat manusia, khususnya umat muslim. Dan membacanya adalah suatu ibadah. Apalagi pada bulan Ramadan, maka akan dilipat gandakan oleh Allah semua pahala yang kita dapat di dalamnya. Pada kali ini, kita akan membahas tentang keutamaan membaca Al-Quran. Keutamaan baca Al-Quran pada bulan Ramadan merupakan semua yang Allah berikan kepada umat manusia. Di antaranya adalah keberkahan dan juga kenikmatan. Pada suatu hari, ada sahabat Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Wahai Nabi, ibadah apa sih yang paling utama pada bulan Ramadan?" Kemudian Nabi Muhammad menjawab. Beliau bersabda, "Afdhalu ibadati ummati qiraatul Qur'an." Sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Kenapa harus membaca Al-Quran ya Rasul? Kemudian Rasulullah bersabda lagi, karena ketika kita membaca satu ayat dalam Al-Quran, di dalamnya terdapat 10 kebaikan. Ketika kita membaca 2 ayat dalam Al-Quran, ketika kita membaca 1 huruf dalam Al-Quran, Allah akan berikan 10 kebaikan. Ketika 2 huruf, Allah akan berikan 20 kebaikan. Begitu juga sebaliknya. Misalnya, pada hari ini kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif, lam, dan mim. 3 huruf. Maka Allah akan berikan 3 dikali 10 kebaikan, yaitu 30 kebaikan. 30 kebaikan itu apa aja sih? Kebaikan adalah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia yang ingin membaca Al-Quran. Kepada umat manusia yang sudah membaca Al-Quran. Contohnya, nikmat ketika kita baru bangun tidur, kita dapat melihat dunia, kita dapat menghirup oksigen, bisa juga kita punya teman yang perhatian, bisa juga kita memiliki pasangan yang sangat sayang dengan kita, bisa juga kita memiliki kedua orang tua yang sangat perhatian dengan kita, dan juga apabila kita bekerja, kita memiliki atasan atau bos yang perhatian dengan kita. Hadirin rahimakumullah. Apakah hanya itu keutamaan Al-Quran? Tidak. Dalam suatu hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li sahibi." Yang artinya, bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran akan datang kepada yang membacanya pada hari kiamat nanti. Li sahibi, kepada sahabatnya. Sahabatnya itu siapa? Sahabatnya itu yang membaca Al-Quran, yang senantiasa membaca Al-Quran, entah pagi hari atau setiap sehabis salat. Apakah di hari kiamat nanti kita akan minta
kita akan minta bantuan kepada orang tua kita? Apakah dari kiamat nanti kita akan minta bantuan kepada pasangan kita? Apakah dari kiamat nanti kita akan meminta bantuan kepada saudara kita? Tidak, mereka akan sibuk. Mereka akan sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Maka yang dapat memberikan kita bantuan siapa? Yaitu syafaatnya Rasulullah SAW dan juga Al-Quran. Al-Quran merupakan sahabat setia dan sejati. Di dalam kubur, dia bisa menjadi penerang bagi kita. Kemudian ada pula ulama terkenal, yaitu Imam Bukhari, yang biasa kita lihat riwayat hadisnya. Beliau pada bulan Ramadan menghatamkan 60 kali. Berarti satu harinya 2 kali hatam. Kemudian Rasulullah SAW setiap kalinya di bulan Ramadan itu didatangi oleh malaikat Jibril. Kenapa? Karena malaikat Jibril itu ingin mendengarkan atau menyimak bacaan Al-Quran Nabi. Selain itu, sahabat membaca Al-Quran dengan Nabi dan Nabi membaca Al-Quran dengan malaikat Jibril. Masya Allah. Maka dari itu, marilah kita mempererat bacaan Al-Quran kita. Entah itu 1 hari 1 juz, setidak-tidaknya kita dapat menghatamkan Al-Quran 1 kali dalam bulan Ramadan. Kalau misal tidak bisa sendirian, kita dapat mengikuti majelis taklim atau dapat mengikuti di pondok pesantren atau sebagainya untuk menghatamkan Al-Quran secara bersama-sama. Dan untuk penutupnya, saya akan membawakan syair tentang datangnya bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Ramadhanu tajalla wa batasama tubanil abdi ila watanama. Ramadhanu tajalla wa batasama tubanil abdi ila watanama. Ramadhanu tajalla wa batasama. Ramadan datang dengan menampakkan senyumnya. Tuba lil abdi idza ghatanama, maka beruntunglah kepada abd atau hamba-hamba Allah yang dapat memanfaatkannya. Bagaimana cara memanfaatkannya? Yaitu dengan beribadah kepada Allah, memperbanyak sholat sunnah, puasa, dan juga membaca Al-Quran. Arda maulahu bimal tazama tuba lin nafsi bitaqwa. Mencari keridhaan Allah dengan apa yang dijalankannya, maka beruntunglah jiwa dengan takwanya. Ramadhanu zamanul barakati, Ramadhanu zamanul hasanati. Ramadan adalah waktunya di mana keberkahan Allah itu turun kepada umat manusia. Ramadan zamanul hasanati, dan Ramadan adalah waktu di mana kebaikan Allah itu turun kepada semua umat manusia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mungkin dari itu yang dapat saya sampaikan, semoga dapat diambil manfaatnya. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.